Baik, sepertinya kita lihat pada pagi hari ini, ya sudah ada hampir 200-an peserta di Zoom dan juga hari ini juga live streaming juga ya. Dan tak kalah menarik pada hari ini juga dilaksanakan acaranya hybrid. Jadi ada teman-teman juga nih di Tera Cafe Bekasi. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah hampir 20 ribuan dikurangi 00 jadi 20-an ya sekitar seperti itu. Nah, hari ini luar biasa banget, senang banget karena saya Ardiamsi Sarmoko bisa bergabung untuk memandu acara yang luar biasa. Nah seperti biasa, katanya kalau mau kelihatan ganteng atau cakep sering-sering baca pantun. Saya mau cek, boleh ya ngecek ya baca pantun ya? Oke. Dari Jakarta tibanya ke Bekasi. Nah, oh bener ya kelihatan cakep ya ternyata. Gitu. Sarapan nasi uduk pakai goreng ati. Cakep. Sungguh senang saya berada di sini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di acara Pojok Literasi. Berikan tepuk tangan. Ya. Hadirin yang berbahagia, saya bisa dipanggil dengan Bung Moko atau Moko aja. Dan pada hari ini tema yang luar biasa yaitu bijak mengelola keuangan, waspada pinjol ilegal. Dan pada hari Kamis jam 9 lebih sampai 2 jam ke depan bakal kita ngobroli dengan narasumber-narasumber hebat dan sangat bergizi untuk kita nanti memberikan pengetahuan. Dan yang kami hormati Bapak Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, juga Ibu Septriana Tangkari selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan hadir juga hari ini yaitu yang berada di sebelah saya, Bapak Eko Slamet Rianto selaku Koordinator Informasi dan Komunikasi Perekonomian 1. Berikan tepuk tangan yang sudah hadir jauh-jauh dari LA, Lenceng Agung, right? Lenceng. Oke, sangat berjiwa muda. Milenial, jadi nggak kalah. Hadir juga sudah ada Bapak Irwan Trinugroho selaku Ketua Fintech Center UNS Universitas 11 Maret. Hadir juga praktisi keuangan Robi Kristi CFP Certified Financial Planner selaku Head Advisor Financialku.com. Dan tak kalah penting hadir juga nih buat teman-teman yang kalau nggak salah jauh-jauh ya dari Tambun, berikan tepuk tangan dong dari Tambun, dari Kranji, yeay, Bogor. Saya lupa dari mana tadi? Karena sebutin nggak nih Jati Asih? Sebutinnya Jati Asih, Septian, terima kasih ya. Dan buat teman-teman silahkan yang di Zoom, hayo dong chat untuk webinar kali ini. Dari mana nih? Dari Aceh, dari Papua, dari Indonesia lah. Pokoknya kan lebih dari hampir 200-an kan. Silahkan di chat, saya mau cek nanti dibaca di mana kira-kira teman-teman dari mana. Yang umur 20 tahun ke bawah juga boleh cek, misalnya Andin 20 tahun atau 25 tahun ke bawah. Mau ngecek nih pesertanya dari umur-umur berapa supaya ketahuan. Oke, hadirin yang berbahagia. Saya mau mengumumkan dulu acara hari ini karena memang acara hari ini dilakukan hybrid tapi sudah memenuhi protokol kesehatan. Bahkan saya tadi sempat ngecek udah vaksin berapa kali, udah 1 kali, 2 kali. Dan memang benar kampanyenya saat ini adalah ayo vaksin. Ketika kamu vaksin ternyata menjadi indikator teman-teman untuk diturunkan tuh level PPKM-nya. Seperti di DKI Jakarta ketika sudah 50% yang vaksin pertama itu menjadi indikator untuk diturunkan levelnya. Kalau pandemi berakhir berarti secara kegiatan ekonomi kita bisa berlangsung, bisa beraktivitas kembali dan pulih dan kita juga nanti bisa bijak mengelola keuangan karena kita dapat cuan kan setelah berbisnis. Itu sih salah satu prinsip yang hayo vaksin. Pakai masker juga pastinya kan. Kita juga mengumumkan pada hari ini adalah Pojok Literasi kali ini adalah salah satu rangkaian dari BIK, Bulan Inklusi Keuangan. Sebagai rangkaian kegiatan dari BIK 2021 juga akan diselenggarakan pameran produk jasa keuangan FinExpo yang dari tadi diputer-puter di video
dan BIK 2021 secara virtual pada 18 Oktober sampai 2 November 2021. Dan teman-teman juga bisa diakses nih melalui website dan mobile phone pada alamat di yang tadi kelihatan ya, pinexpo.bik2021.id. Di mana acara ini merupakan platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi program promo, reward, edukasi keuangan, dan juga kegiatan selama BIK 2021. Berikan tepuk tangan dong buat Pinexpo Bulan Keuangan. Acaranya menarik banget, banyak banget hadiah dan sebagainya. Biar nggak sepi, saya kasih pantun dulu sekali ya. Baik. Ke pasar beli ikan teri, malah ikan sepat yang terbeli. Mantap sekali peserta hari ini. Yang wanita cantik, yang pria tampan sekali. Yeay ya. Setidaknya Pak, tampan menurut emak-emaknya ya. Karena kan dari kecil anak cantik, anak ganteng gitu kan. Ya kalau gitu kita puji lah ya. Oke, selanjutnya teman-teman seperti biasa harus mengikuti kuis supaya dapat uang nih. Di sini saya mau mengumumkan, teman-teman nanti hashtagnya gampang. Boleh kok dipakai handphonenya, namanya juga sekarang dunia digital kan. Nanti hashtagnya PL waspada pinjol ilegal. Terus satu hashtag pojok literasi juga. Nanti silahkan, saya mau bacakan biar nggak salah. Teman-teman nanti akan ada 3 penanya terbaik juga, 3 yang posting dengan tweet menarik juga ataupun caption yang menarik juga, yaitu silahkan di tag, tagar dan follow akun @pojokliterasi_djikp, @sakuinformasi, sama @djikp. Jadi teman-teman nanti silakan dicek pemenang, biasanya akan mendapatkan sehari atau 2 hari setelah acara. Dan teman-teman yang ada di sini mendapatkan e-sertifikat. Nah itu bisa buat nanti teman-teman melamar pekerjaan atau jadi CV. Karena mengelola keuangan itu termasuk salah satu yang kadang-kadang nggak ada di kuliahan atau di bangku ini kan. Nah, ibu-ibu juga datang kan. Itu menjadi bonus calon menantu idaman karena bijak mengelola keuangan. Berikan tepuk tangan dong calon-calon mantu idaman. Uang aja bisa dikelola dengan baik. Tidak mengurangi rasa hormat, mungkin karena sudah hadir pada hari ini yang akan memberikan pengantar pada pagi hari ini untuk acara Pojok Literasi Bijak Mengelola Keuangan Waspada Pinjol Ilegal kepada Bapak Eko Slamet Rianto. Tapi sebelumnya karena memang sudah hadir, untuk membuat kita semakin semangat terhadap cinta akan NKRI, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Alhamdulillah ya, semangat sekali ya. Hari ini ngedenger langsung soundnya ini luar biasa Pak tadi. Ya, mungkin semangat tetap,
ya merah putih. Tapi di sisi lain ternyata soundnya itu bikin saya selama 2 tahun Pak nggak dengar konser. Dan informasi baik nih, ternyata pemerintah sudah mengizinkan untuk diadakan konser dan juga pernikahan dengan skala besar. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin saya lagi ngobrol nih teman-teman yang lagi di Zoom atau yang lagi live streaming, yang saat ini mungkin rebahan, ayo semangat karena sudah ada kode nih. Pandemi berakhir, kita bisa beraktivitas, cari cuan lagi, bisa menemukan atau jodoh ketemu, nanti bisa nikah besar-besaran mungkin kalau memang hobi seperti itu, atau konser juga ya buat teman-teman gitu. Nah yang pastinya saya hari ini tidak akan berpanjang kalam karena seperti yang saya sebutkan tadi, langsung saja kepada Bapak Eko Slamet Rianto selaku Koordinator Informasi Komunikasi Perekonomian 1 untuk memberikan pengantar atau membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih Mas Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta Creative Talk Pojok Literasi pada pagi ini, kami mewakili dari Kementerian Kominfo, khususnya dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan, terutama kepada para peserta yang berkenan hadir melalui daring maupun luring, serta kepada para narasumber yang pada pagi ini antara adalah Bapak Irwantri Nugroho, kemudian juga Bapak Robi Kristri. Mohon kiranya nanti dapat memberikan pencerahan kepada seluruh peserta yang berkenan hadir pada hari ini. Yang intinya ialah bahwa komunikasi publik ini memang sengaja kami laksanakan dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai government public relation yang dikemban oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Tidak lepas dari semua ini adalah karena memang diharapkan pemerintah bahkan negara bisa hadir di tengah masyarakat dalam segala permasalahan, termasuk diantaranya adalah persoalan finansial teknologi ini, terutama yang sekarang lagi marak adalah adanya pinjaman online yang ilegal dan cukup meresahkan. Untuk itu nanti pada saatnya Ibu Septiana Tangkari juga akan berkenan hadir di antara kita memberikan paparan, juga bapak-bapak narasumber yang lain juga akan memberikan ilmu buat kita semua, terutama dalam mengelola keuangan dan mewaspadai adanya pinjaman online ilegal, terutama kepada kita semua sendiri bahwa kita tidak boleh main istilahnya gampang terpengaruh dengan penawaran-penawaran, terutama yang berkaitan dengan pinjaman online. Sekarang itu marak sekali, saya sendiri sering menerima itu melalui SMS, melalui WhatsApp segala macam, pinjam ini, pinjam itu, gampang. Nah ini kan di antara yang hadir maupun yang di luar sana yang mengikuti melalui online, diharapkan menyebarkan kembali kepada lingkungan keluarga kita, mungkin lingkungan tetangga kita, agar informasi ini bisa terima dengan baik oleh lingkungan kita dan akhirnya dalam pemanfaatan pinjaman online hal ini kita bisa menghindari. Jangan sampai terjebak dan kemudian mengakibatkan efek negatif yang merugikan kita semua. Bahkan kemarin ada isu gara-gara pinjol sampai ada yang bunuh diri segala macam, itu kan nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita ke depan lebih berhati-hati dan waspada terhadap penawaran-penawaran pinjaman online yang ilegal, karena terus terang memang ada pinjaman online yang legal yang selama ini memang masih bisa kita percaya itu yang sudah melalui izin dari otoritas jasa keuangan, dan di sana semua akan lebih terjamin. Tapi kalau yang ilegal, mohon kita semua berhati-hati. Mohon maaf ini suara agak kurang ini, makanya selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Poko untuk memandu acara sampai selesai. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf nanti apabila ada
kekurangan dalam penyelenggaraan dalam kegiatan ini. Terima kasih Mas Moko, waktu sepenuhnya kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan buat Pak Eko Slamet Rianto, Koordinator Informasi dan Komunikasi Perekonomian 1 Kemkominfo. Kita mau cek-cek juga nih buat teman-teman. Baik Pak, siap Pak. Kopinya. Baik, dan sepertinya Bu Direktur juga sudah hadir pada hari ini. Tadi informasinya memang Bu Direktur Bu Septriana Tangkari, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kemkominfo sedang rapat juga. Nah, selamat pagi Bu, kalian mau ngecek suara juga. Bu Septriana. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih banyak, suaranya terdengar sekali. Ya baik Bu, suaranya seperti biasa, suaranya bulat kayak penyiar radio, bener nggak? Suka banget kan? Saya juga mau ngecek Mas Robi Kristi, apakah suara saya terdengar dan sekalian cek suara? Cek aman, jelas. Jelas sekali ya. Terima Thank kasih. you. Ya, oke, saya mau cek dulu Pak Irwan Trinugroho. Pak Irwan? Stop Pak Irwan paparan. Mas bisa didengar suara saya? Apakah videonya Pak, kita mau foto sebentar? Apakah bisa didengar suara saya? Kedengaran Pak Irwan. Oke. Videonya udah bisa dibuka Pak, kita mau foto. Namanya siapa sih? Andi ya. Oke, baik. Nah seperti ini. Oke teman-teman, oke kita sepertinya juga akan memulai sesi selanjutnya. Sebentar, sambil kita cek. Dan kita sepertinya Bu Direktur, apakah sudah siap juga Bu Direktur untuk presentasi hari ini? Siap Pak, mungkin saya nggak presentasi hari ini, saya menyampaikan sambutan Bapak Dirjen. Nanti untuk paparannya langsung disampaikan oleh Pak Eko. Gitu. Baik. Untuk itu hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan keynote speech atau pembicara kunci pada hari ini, di mana memang Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, tidak bisa hadir, namun diwakili langsung oleh Ibu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kemkominfo Republik Indonesia, Ibu Septriana Tangkari SEMM. Kami silahkan dengan segala hormat. Ya, mohon izin teman-teman, saya membuka masker karena di sini saya sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Salam hormat atau salam sayang dari Bapak Dirjen kami, yaitu dari Bapak Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik, yaitu Bapak Usman Kansong, yang seharusnya hari ini bisa bersama-sama kita untuk hadir dalam acara yang sangat indah ini, atau memang programnya daripada agen posting pojok literasi, untuk bisa bersama-sama menyampaikan bijak mengelola keuangan waspada pinjol ilegal. Jadi yang saya hormati pertama-tama adalah Ibu Direktur Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, yaitu Bapak Ibu Wiwit Puspasari. Terima kasih banyak Ibu yang telah bisa hadir bersama-sama kami. Kemudian Head of Official Financialku.com, Bapak Robi Kristi, terima kasih banyak Pak sudah bisa bergabung dan memberikan ilmunya untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang hadir bersama-sama kita hari ini. Baik seluruh adik-adik milenial yang saya banggakan, serta Bapak Ibu yang hadir untuk online maupun offline yang pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Creative Talks atau pojok literasi dengan tema bijak mengelola keuangan, waspada pinjol dan waspada pinjol ilegal. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para narasumber, para undangan, Bapak Ibu serta adik-adik dan teman-teman yang hadir pada hari ini, baik secara luring maupun secara daring, meskipun kita masih berjuang bersama melalui masa pandemi ini. Dan alhamdulillah mungkin di daerah Jakarta sekarang sudah dalam kondisi PKPM 2 level 2, dan ini memberikan kita sudah banyak yang hadir untuk kegiatan-kegiatan. Kebetulan saya juga harusnya hadir di tempat lokasi, namun karena memang mewakili Pak Dirjen untuk rapat dengan ATM BPN di Hotel Mahakam Blok M, jadi saya mohon izin kita bisa berjumpa ya Pak ya dari jarak yang kita lakukan secara daring. Kami Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber, Direktur Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK,
Ibu Wiwit Puspasari, Head atau Officer Finansialku, Bapak Robi Kristi, serta semua pihak yang telah berkolaborasi dan menjalin sinergi dengan kami sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik, aman, dan lancar. Hadirin yang saya hormati, menurut data yang dilansir oleh Boston Consulting Group atau BCG, prediksi populasi middle class and affluent consumer Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 141 juta orang atau 64% dari dari total populasi Indonesia saat ini. Populasi saat ini sudah sangat terbiasa melakukan segala jenis transaksi secara online, mulai dari transportasi, memberi makanan, jalan-jalan, hingga berbelanja, pakaian dan apapun kebutuhan sehari-hari, terutama karena didukung oleh finansial teknologi atau fintech. Kita bersyukur sekali dengan adanya fintech ini memberikan kita rasa mudah dan nyaman, hanya membawa satu gawai kita ini saja, kita sudah bisa apapun yang bisa kita beli dan dimanapun kita bisa membelinya. Jadi tidak ada kendala. Penemuan fintech di masa ini memang mulai merambah semua lini kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain fintech memiliki tantangan tersendiri. Masih banyak masyarakat Indonesia yang asing dengan penggunaannya. Platform digital untuk sektor finansial sendiri butuh waktu untuk bisa diterima masyarakat Indonesia yang punya kultur beragam dan sangat hetero, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah. Artinya banyak sekali masyarakat yang masih belum bisa bagaimana bisa terdaftar di finansialku, bagaimana terdaftar di OPPO atau di Dana. Nah, bagaimana mereka bisa menggunakan jaringan ini bisa membayar dan membeli barang-barang melalui online. Sampai dengan 6 Oktober 2021 total terdapat 106 fintech lending yang terdaftar di OJK. Saya yakin di antara adik-adik yang hadir saat ini pasti tidak asing dengan fintech atau mungkin menggunakan jasa pinjaman online. Kita juga perlu saat ini banyak sekali di daerah tertentu di Bandung, Jawa Barat, kemudian di daerah Bekasi, daerah Jawa Tengah, itu banyak sekali pinjol-pinjol yang non terdaftar dan tidak terdaftar atau pinjol-pinjol yang di luar daripada pendatang dari OJK. Ini banyak yang ditangkap karena memang mereka bekerja kurang elok lah ya bagi kita karena menekan orang-orang atau bisa memberikan hal-hal yang tidak nyaman untuk para peminjamnya. Selain fintech lending, saat ini perihal investasi juga sedang banyak dibicarakan oleh para anak muda. Tidak hanya dibicarakan saja, tetapi juga dilakukan. Di tengah pandemi COVID-19, jumlah investor pasar modal Indonesia tetap meningkat pesat. Jumlah investor pasar modal Indonesia sesuai dengan data baru yang tercatat di KSI per tanggal 29 Desember tahun 2020 naik lebih dari 50% dan adalah suatu kesempatan kita menjadi sebesar 3.871.248 orang dari sebelumnya 2.484.354 pada akhir tahun 2019. Peningkatan jumlah investor tersebut adalah salah satunya juga didukung dengan adanya proses digitalisasi di pasar modal Indonesia. Khususnya untuk proses pembukaan rekening investasi, peran platform digital atau finansial teknologi atau fintech semakin penting untuk pembukaan rekening investasi di pasar modal. Hal ini didukung dengan data bahwa lebih dari 50% investor memiliki rekening investasi di selling edge fintech. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Berarti anak muda itu sudah berpikir karena saat pandemi ini kan banyak orang nggak jalan-jalan, lebih baik modalnya diletakkan untuk modal. Ini yang paling keren sekali nih. Pengguna platform digital tersebut sejalan dengan karakteristik investor pasar modal yang terus bergerak ke usia muda. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat 3 tahun terakhir pertumbuhan investor pasar modal Indonesia didominasi oleh anak-anak kalangan muda terutama generasi milenial dan Gen Z. Pertumbuhan terbesar ada dari investor di bawah usia 25 tahun, kemudian pertumbuhan tertinggi berikutnya ada investor di atas 26 sampai dengan 30 tahun. Artinya saya yakin sekali anak muda sekarang tuh sudah berpikir bagaimana kehidupan masa depannya dengan nyaman, bagaimana mereka menabung dan bagaimana mereka mendapatkan hak mereka untuk bisa nyaman dalam hal bekerja. Nah, berikut investor dalam usia 30-40 tahun, terakhir investor dari atas 40 tahun. Di data BII per Januari 2020 masih mencatatkan tren yang sama, di mana jumlah investor baru dari tahun ini ada 50,7%. Data dari segmen usia 18 sampai dengan 25 tahun. Namun sayangnya banyak masyarakat juga yang belum tersosialisasi perbedaan pinjaman online ilegal dan platform fintech peer-to-peer atau P2P. Lending resmi di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fintech P2P ini lending memiliki kode etik dan tidak akan sembarangan dalam menjalankan bisnisnya. Otoritas sendiri telah menyusun Digital Fintech Innovation Roadmap atau Action Plan tahun 2020 dan 2025.
terutama untuk mendukung inovasi yang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan, termasuk industri fintech, P2P lending melalui peer-to-peer lending untuk melalui penyusunan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen. Ini sangat penting sekali. Perbedaan P2P lending dan pinjol ilegal dapat dilihat dari jenis legalitasnya, jenis pinjamannya, tenor, interest rate, dan sumber pendanaan pinjaman. Jadi mesti kita tahu sekali apa yang harus kita pinjam pada masing-masing kita menggunakan P2P lending atau dalam pinjol ilegal. Salah satu perbedaan dari P2P lending dengan pinjol adalah sumber pendanaan P2P lending ini bersumber dari crowd lending. Crowd lending yang sementara kalau pinjol ilegal bersumber dari pemberian pinjaman itu sendiri. Karena banyak terjadi penipuan oleh pinjol ilegal menjadikan masyarakat masih belum percaya terhadap pendanaan dari fintech lending. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan literasi keuangan melalui diseminasi informasi positif pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada milenial dalam memilih fintech yang amanah. Itulah kita hari ini bisa berkumpul bersama, membagi ilmu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak kaum milenial, sehingga bisa kita lakukan pendampingan lebih awal. Hadirin yang saya hormati, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki peran sebagai Government Public Relations atau GPR, di mana Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim atau IKPM berperan sebagai GPR pemerintah pada bidang perekonomian dan maritim. Penerbitan Instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2015 telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah atau Government Public Relation atau GPR dengan harapan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, tepat, berkualitas baik. Berdasarkan hal tersebut, salah satu peran GPR adalah mensosialisasikan program kebijakan dan capaian pemerintah kepada masyarakat luas sehingga mendapatkan apresiasi dan dukungan untuk bisa menyamankan kepada masyarakat dan kita bisa memberikan partisipasi dan citra positif yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Itu kita harapkan kenapa kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Polri, kemudian TNI, bagaimana kita bisa melihat bahwa sejauh mana teman-teman yang meminjam keuangan ini dan mendapatkan hak yang kurang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kami terus melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada milenial. Salah satu seperti yang hari ini kita hadiri dan bersama dan kita lakukan bersama. Seperti yang sudah hadir di tempat ini, berbagai narasumber yang hebat yang akan berbagi ilmu serta wawasan yang bermanfaat bagi para adik-adik milenial. Besar harapan kami kegiatan Kreatif Talk hari ini dapat terus menumbuhkan semangat dan kebaikan bagi semua elemen masyarakat, mengedukasi generasi milenial dan masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian khususnya di tengah pandemi COVID saat ini. Selain itu, kami berharap adik-adik milenial dari hari ini melalui kegiatan ini juga bisa menjadikan konten kreator dengan ikut membagikan informasi yang disampaikan oleh narasumber untuk dibuatkan masing-masing, bisa dibuatkan video, bisa dibuatkan TikTok, bisa dibuatkan tulisan ataupun narasi-narasi yang bisa mencapai hal-hal yang lain atau bisa disampaikan melalui Instagram. Ayo mulai hari ini melalui kegiatan ini sebarkan konten yang positif kepada seluruh warga netizen di media sosial kita masing-masing. Demikian juga kami sampaikan adalah arahan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, ayo kita pakai masker dan ayo kita divaksin. Jadi yang belum mendapatkan vaksin mulai dari hari ini atau mungkin ada yang masih kena COVID dan belum mendapatkan vaksin, monggo silakan ke tempat-tempat puskesmas yang ada. Banyak sekali komunitas yang melaksanakan program-program kegiatan untuk vaksinasi yang ada. Jadi dengan begitu kita mengurangi resiko sakit berat dan menurunkan tingkat kematian akibat COVID-19. Tetap pakai masker dan jalankan protokol kesehatan setelah vaksin untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih, salam sehat dari kami. Ayo kita bersama-sama, jangan kita meminjam kepada pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK dan kita gunakan pinjol-pinjol yang memang benar-benar benar terdaftar di OJK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang kami sampaikan dari Bapak Usman Kamsong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kami semua. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Republik Indonesia, Ibu Septriana Tangkari. Sehat selalu Bu ya. Luar biasa pagi hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Kuku, makasih banyak. Cerah sekali ya, walaupun tadi pagi sudah rapat, hari ini tetap menyempatkan gitu, segar sekali. Dan mudah-mudahan ketika banyak program-program Kominfo yang Ibu emban semuanya berjalan lancar dan sukses. Itu kita doakan juga ya semuanya. Amin. Oke. Baik,
Teman-teman gimana nih kita selain yang ada di Zoom siap, Om. ataupun yang di Yuk. live streaming di YouTube DJ IKP. Oke, siapin pertanyaan karena kita akan masuk sesi selanjutnya. Tapi saya mau ngecek dulu nih yang di studio. Bahasanya studio ya. Oke, kalau saya coba cek pagi, teman-teman tepuk tangan sekali coba. Pagi. Oke, kalau siang 2 kali ya. Siang. Oke, kalau sore saya tepuk 3 kali. Sore. Kalau malam tidak tepuk ya. Saya ngecek aja nih semangatnya teman-teman. Oke, pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Malam nggak ada tepuk ya Bu ya, karena kita bobo ya Bu ya, tidur gitu ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dong semangatnya, fokusnya buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sebenarnya juga kita akan, karena memang fokus milenial itu kan katanya 15 menitan ya. Setelah itu kita mungkin sedikit relax gitu. Kita harus hari ini meskipun teman-teman ada di kasur, rebahan, tapi sambil dengerin Zoom atau live streaming, it's okay. Yang penting otaknya ngisi. Bentar lagi kalau teman-teman otaknya ngisi, punya kemampuan, lama-lama itu bisa dikejar tuh. Jadi konten kreator, oh tadi saya mendapatkan ini. Nggak hanya sekedar, ya boleh sih sekedar tet, boleh aja itu juga konten kan. Tapi sesekali di TikTok, pinjaman ilegal adalah ini ditulis, oh teman, wah akhirnya follower tuh dapet tuh isi berbagi dari teman-teman gitu. Boleh nanti makanya di-share di Instagram juga dapat cuan lagi, dapat duit kan nantinya. Oke, karena ada satu kutipan yang menarik. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Nah teman-teman ini sepertinya adalah yang banyak karya. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman yang di Zoom dan juga yang hadir pada hari ini. Saya sepertinya kita langsung ke narasumber yang kedua. Coba nih hadir, sudah hadir. Bapak Irwan Trinugroho. Halo Pak Irwan. Halo, ya selamat pagi Mas. Oke, Sugeng Dalu, itu bener gak Sugeng Dalu sih? Sugeng Dalu apa? Sugeng siang ya, Sugeng Enjang. Kalau Sugeng Dalu gelap malam. Oke, Sugeng Dalu malam, Sugeng siang, nggih. Pak Irwan Trinugroho, Ketua Fintech Center UNS, Universitas 11 Maret. Ya, hari ini monggo Pak untuk presentasi mungkin sekitar 10 menit. Kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih Mas. Mohon izin saya screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Direktur, Bu Sekretariat Tangkari, kemudian juga Pak Eko. Salam ketemu lagi Pak Eko ya, tapi ini kali ini melalui daring ya. Kemudian juga ini ada teman dari Financial Group. Dan juga rekan-rekan yang hadir baik itu di secara fisik di Bekasi sana dan juga yang hadir melalui Zoom meeting ini. Mohon izin saya akan 10 menit menyampaikan materi secara singkat saja. Jadi kebetulan saya di Universitas 11 Maret ya, atau disingkatnya UNS ya. Tapi kenapa Universitas 11 Maret disingkat UNS saya nggak perlu jelaskan itu karena lama. 2 SKS sendiri menjelaskan ini. Jadi kebetulan di UNS itu punya Center for Fintech and Banking ya, yang banyak melakukan research, edukasi ya terkait dengan financial technology dan juga terkait dengan banking. Jadi mungkin satu-satunya di perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki pusat studi yang terkait dengan financial technology. Nah yang kita bahas hari ini ya adalah terkait dengan fintech lending atau peer-to-peer lending ya. Atau ya ini istilah kerennya, tapi kadang sekarang kan banyak orang menggunakan istilahnya secara singkat aja, secara diterjemahkan menjadi pinjol lah kira-kira seperti itu. Nah ini ada beberapa konsep ya, mungkin saya akan berangkat dari konsep dulu sebelum kita masuk ke isunya ya, yang tadi juga sudah banyak dibahas oleh Bu Direktur. Nah jadi kenapa sih fintech itu hadir ya? Jadi satu ya, fintech itu hadir ya karena satu penetrasi dari teknologi kan, terutama smartphone dan internet kan gitu ya. Nah maka kemudian sekarang kan terbentuk ekosistemnya fintech kan gitu. Jadi fintech itu bukan hanya pinjol Bapak teman-teman semuanya ya. Jadi juga fintech itu ada macam-macam ya. Nah fintech itu ya kan, itu yang pertama enablersnya adalah teknologi developernya, entah itu ada big data analytics, ada cloud computing, ada cryptocurrency, kemudian ada
sosial media, ya kan? Nah itu kemudian apa? Kemudian itu create yang namanya adalah startup di bidang fintech, baik itu fintech payment, lending, crowdfunding, kemudian insurance dan seterusnya. Nah, maka kenapa fintech itu diterima ya? Karena di situ ada financial customer, yang ada customernya kan gitu, baik itu individu maupun organisasi yang diuntungkan dengan kehadiran dari fintech tersebut. Nah, kemudian apa? Kemudian di situ diperlukan adanya regulasi, ya, regulasi terkait dengan keberadaan fintech itu, ya kan? Karena semakin fintechnya semakin membesar nih, ya kan? Dan juga marketnya semakin luas, maka kemudian dibutuhkan regulasi. Nah itu adalah peran dari pemerintah. Nah kemudian di sisi yang lain, ya kan? Di sini ada institusi jasa keuangan tradisional, ya. Di situ ada perbankan, ada insurance, ada perusahaan sekuritas dan seterusnya. Nah ini kemudian ini adalah ekosistem fintechnya, ya kan? Teknologi sebagai enablernya, kemudian menciptakan startup fintechnya, ada customernya di situ, ya kan? Butuh regulasi, ada pemerintah, dan juga di sini ada, saya nggak bilang kompetitornya, tapi di sini ada existingnya atau incumbentnya kan, gitu. Ya, jadi ini adalah ekosistem dari fintech. Nah tadi saya sampaikan, jadi fintech itu bukan hanya lending ya, jadi ada macam-macam. Jadi bahkan event seperti tempatnya siapa tadi Mas Robin ya, Finansialku itu juga bagian dari fintech itu sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa hanya menyederhanakan bahwa fintech itu adalah pinjol kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik yang terkait dengan peer-to-peer lending. Ini saya mau jelaskan bedanya antara peer-to-peer lending dengan lending dari perbankan kan gitu. Jadi kalau kita dulu belajar mengenai manajemen perbankan, ya kan. Jadi bank itu kan dapat pendanaan dari beberapa ya, jadi dari dana pihak ketiga atau dari depositor ya, kemudian dari dari pinjaman di luar dana pihak ketiga dan juga dari ekuitas ya, dari ekuitas dari pemilik banknya. Kemudian itu bank sebagai lembaga intermediary kemudian menyalurkannya kepada deficit spending unit kan gitu, kepada orang yang membutuhkan atau borrowernya ya kan, dalam bentuk loan ya. Jadi bank itu nampung dana, kemudian dia salurkan kepada borrowernya, ya kan, dalam bentuk loan. Nah kemudian borrowernya yang melakukan repayment kan gitu, ya. Jadi itu adalah bisnisnya bank-bank. Di sini adalah perannya adalah sebagai lembaga intermediari keuangan, ya. Nah kalau peer-to-peer lending tidak seperti itu, ya kan. Nah ini adalah sebuah platform, ya kan, yang itu menjembatani antara orang yang kelebihan dana atau surplus spending unit dengan orang yang membutuhkan dana atau istilahnya adalah deficit spending unit ya. Jadi ditemukan dalam bentuk platform itu. Nah, peer-to-peer lending hanya melakukan yang namanya klasifikasi risiko ya kan, initial borrower risk classification. Jadi klasifikasi risiko. Jadi dia melakukan screening. Jadi misalnya si ini itu profil risikonya seperti ini dan seterusnya ya. Tapi kemudian keputusan itu adalah di investornya kan gitu. Keputusan apakah akan mendanai atau tidaknya ya kan. Jadi dia melakukan peer-to-peer lending, melakukan screening ya kan, melakukan assessment ya kan. Terus kemudian ini loh risk profile-nya. Nah, silakan kemudian investor dia mencari dia mau ngasih pinjamannya ke yang mana kan gitu. Itu adalah konsepnya dari peer-to-peer lending. Jadi secara langsung mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana kan gitu. Jadi itu adalah konsepnya peer-to-peer lending. Beda dengan bank. Kalau bank dananya ditampung dulu oleh bank, kemudian bank melakukan channeling loan kan gitu. Ya, jadi itu beda di antara keduanya. Nah, kehadiran peer-to-peer lending itu secara konsep itu bagus kan gitu. Itu adalah untuk apa? Itu adalah untuk memberikan akses pendanaan kepada individu maupun usaha mikro kecil ya, yang itu mungkin masih underbank ya kan, belum terlayani oleh bank kan gitu, atau lembaga jasa keuangan formal lainnya. Nah itu harusnya penetrasi dari peer-to-peer lending itu adalah orang-orang yang underbank ya kan, dan juga mungkin bisa jadi masuk ke yang bankable ya kan, tapi kalau yang unbank enggak, karena itu harusnya itu diserve oleh government program ya. Ini adalah konsep idealnya dari financing untuk micro, small enterprises dan low income household di dalam konteks di Indonesia. Ya. Nah, ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan peer-to-peer lending atau
atau fintech lending. Ya, jadi yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bu Direktur. Jadi penting sekali kalau orang mau entah itu mau pinjam, entah itu mau invest di situ, ya kan? Yang paling dilihat adalah legalitasnya dulu, ya kan? Itu legal atau tidak? Legal itu ada dua jenis, ya kan? Sekarang ini ada 106 yang itu berizin atau terdaftar di OJK. Jadi kalau berizin itu levelnya lebih tinggi daripada terdaftar. Jadi 106 kan sekarang posisinya per 6 Oktober itu. Nah, apa bedanya? Jadi kalau pertama itu terdaftar dulu ya kan setelah melalui assessment macam-macam oleh OJK ya sebagai regulator di fintech lending ya dilakukan assessment, kemudian kalau itu lolos berarti kemudian terdaftar. Nah, setahun berikutnya dia harus sudah memperoleh izin usaha kan gitu. Ya kan? Jadi diberi waktu setahun untuk mengurus izin usahanya. Ya, jadi tapi dua-duanya sudah bisa disebut sebagai legal. Jadi baik itu yang masih memiliki masih terdaftar maupun yang sudah sudah berizin usaha itu sudah legal kan gitu. Jadi kalau mau pinjam ya pinjamlah di yang itu ya yang berizin dan atau terdaftar kan gitu ya. Terus kemudian ya jenis pinjamannya ya. Jadi ini saya seringkali sampaikan ya. Jadi konsep dasar peer-to-peer lending itu sebenarnya adalah menjadi enablers bagi usaha mikro ataupun usaha kecil yang dia mungkin bisa jadi terkendala nggak punya kolateral aset tetap untuk dijaminkan ketika melakukan pinjaman di bank. Tapi sebenarnya itu adalah scaling up dari usaha mereka. Jadi contoh nih misalnya ya, ada anak-anak muda itu misalnya membuat startup tertentu ya kan, kemudian dia butuh pendanaan nih ya kan, Nah, atau yang perputarannya cepat ya kan, misalnya ini jasa webinar organizer gitu kan, seringkali kan butuhnya cepat nih ya kan, karena harus segera pindah dari event ini ke event ini dan seterusnya, butuh pendanaan, tapi mungkin pembayaran dari pemberi kerjanya mungkin bisa jadi masih nanti kan, jadi nah itu bisa kemudian invoice-nya itu dijadikan sebagai untuk memperoleh pendanaan itu namanya invoice financing yang itu bisa melalui peer-to-peer lending ya. Jadi kemudian modal kerjanya bisa dapat ya pinjaman dari situ ya kan, terus kemudian jasa yang mereka lakukan mereka layani bisa terselesaikan ya. Kemudian ketika nanti sudah dapat pendanaan ya, sudah dapat dibayar oleh pemberi kerjanya, maka kemudian itu bisa dilunasi kan, kira-kira seperti itu. Nah itu konsep-konsep seperti itu yang sebenarnya ingin di-tackle oleh peer-to-peer lending kan gitu. Jadi nah bagaimana dengan yang pinjaman yang konsumtif kan gitu. Nah sebisa mungkin kalau pinjaman konsumtif itu ya harus prudent sekali, harus diperhitungkan ini nanti bisa terlunasi atau enggak dan seterusnya, itu jadi harus hati-hati betul ya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kemudian langsung karena kemudian dalam teknologi ya sedikit-sedikit langsung kemudian klik kemudian pinjam kan gitu ya, jangan seperti itu ya. Jadi harus diperhitungkan dengan baik kan gitu ya. Terus kemudian juga tenornya berapa lama ya pinjaman itu harus dilunasi, kemudian bunganya ya. Ini kemarin ada hal yang bagus kan, kemarin Pak Ketua OJK meminta kepada peer-to-peer lending yang legal itu untuk menurunkan bunganya kan gitu. Jangan sampai terlalu tinggi sekali, walaupun memang harus bisa dipahami bahwa mungkin mereka bunganya sedikit lebih tinggi daripada bunga perbankan ya, mungkin lebih tinggi dari perbankan karena apa? Karena ya premi risikonya yang lebih tinggi kan gitu ya kan. Jadi nah tetapi kemarin Pak Ketua OJK meminta untuk mereka untuk menurunkan yang legal ya, yang legal untuk menurunkan suku bunganya kan gitu. Nah kemudian juga harus dipahami term and condition-nya ya, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Direktur ya sumber dananya. Jadi kalau itu yang konsep yang legal, yang peer-to-peer legal itu biasanya sumber dananya adalah dari crowd ya, dari orang kemudian ingin memberikan pinjaman kepada potensial borrower-nya kan gitu. Tapi kalau yang pinjol ilegal itu biasanya dananya adalah ya dari pinjolnya itu sendiri kan gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Nah, mengapa literasi keuangan penting dalam konteks ini? Sekali lagi satu ya tadi ya, jangan sampai orang itu kemudian terjerat pinjol ilegal ya kan. Ya, saya kemarin ada cerita seorang ya seorang teman ya, dia sampai tutup gali lubang jadi
pinjam di mungkin hampir sekitar 11 ya, 11 pinjol gitu, pinjol yang ilegal gitu, ya. Jadi mungkin pinjamnya 2 juta, cuman dipotong di awal ya, dipotong bunganya, dipotong administrasi dan seterusnya, hanya terimanya 1 juta kan gitu. Padahal itu harus segera dilunasi dalam waktu mungkin 2 minggu dan seterusnya. Nah itu kesulitan untuk melunasi, pinjam lagi ke satunya, pinjam lagi ke satunya dan seterusnya. Jadi itu lingkarannya menjadi seperti itu. Ya. Dan kasihan kan gitu. Kemudian kalau terlambat kan kemudian itu kena denda ya, dendanya juga besar ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah maka penting untuk memiliki literasi keuangan. Nah kalau bicara mengenai makro ya, tempat kami itu setiap tahun melakukan survei terkait dengan kepercayaan orang terhadap sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2019 ini, waktu awal-awal munculnya peer-to-peer lending ya, mungkin ya masih di stage awal waktu itu 2018-2019 itu yang paling rendah ya, indeks kepercayaan orang pada peer-to-peer lending. Paling tinggi bank, insurance, pegadaian, sekuritas, kemudian koperasi simpan pinjam, multifinance, yang terakhir adalah peer-to-peer lending kan gitu. Nah kemudian di tahun yang lalu kita juga melakukan survei ya terkait dengan kepercayaan orang pada sektor jasa keuangan. Dan kita lihat bahwa di situ jauh ya gapnya kepercayaan orang pada perbankan itu sebesar 8, skala 1 sampai 10 di angka 8, sekian. Nah, kepercayaan pada fintech ya, mungkin karena orang asosiasinya fintech ini adalah ke fintech lending saja ya, maka kemudian skornya kecil ya, hanya 6,43. Nah, tapi kemudian kalau kita buat ya conditional sample antara orang yang literasinya tinggi dengan yang orang literasinya rendah, berarti ada gapnya di situ. Jadi orang yang literasinya tinggi ya, itu kepercayaan pada fintechnya menjadi lebih tinggi dibanding dengan orang yang literasinya rendah. Berarti di situ ada gap, berarti di situ ada space ya. Space untuk apa? Untuk kemudian literasi keuangan itu bisa meningkatkan kepercayaan orang pada fintech kan gitu ya. Jadi ini adalah pentingnya yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo ini ya, pojok literasi, bagaimana agar mengedukasi orang agar agar bisa bijak dalam mengelola keuangan kan gitu. Kalau memang butuhkan pinjaman dari peer-to-peer lending ya cari yang legal, ya cari yang kemudian mekanismenya bagus, bunganya rendah dan seterusnya. Teman conditionnya bisa dipahami dengan baik dan seterusnya. Jadi ini saya kira bagus yang dilakukan oleh Kominfo. Jadi karena ada space di situ. Jadi meningkatkan literasi keuangan itu bisa mendorong semakin tingginya kepercayaan orang pada fintech dan pada akhirnya akan meningkatkan inklusi sektor keuangan. Nah, kalau di tempat kami, universitas itu berkontribusinya seperti apa? Ya, kami mungkin tidak banyak yang perguruan tinggi yang sudah memiliki courses atau mata kuliah yang kita tawarkan kepada publik mengenai financial technology. Ya, kita memiliki mata kuliah itu yang kita open juga kepada publik. Ya, dan kita juga undang para praktisi, para pakar untuk juga mengajar di program tersebut. Jadi tidak hanya dari kampus yang mengajar, tapi juga kombinasi dengan teman-teman dari industri dan juga teman-teman dari regulator, baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Bank Indonesia, kemudian teman-teman dari asosiasi, dari AFPI, dari AFTEK, dan seterusnya. Nah, kita juga mengadakan summer courses mengenai fintech. Kalau ini berkredit juga ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ikut ya, tinggal daftar aja free ya. Kita buka free kepada publik ya, baik itu orang Indonesia maupun internasional ya kan. Orang free bisa mengikuti ini dan pengajarnya juga sama, tidak hanya dari akademisi tapi juga dari praktisi, regulator dan juga dari teman profesor dari luar negeri kan itu. Nah, jadi banyak sekali yang hadir ya, yang ikut ya. Mungkin tahun lalu 400-an, tahun ini juga di atas 400-an orang yang hadir. Ya, dan kami juga melakukan beberapa kajian ya, riset terkait dengan fintech dan juga keuangan digital. Ya. Bahkan ada yang riset kami tulis dengan Pak Ketua OJK, Pak Wimbo ya waktu itu. Kami juga tidak hanya sekedar itu, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat secara langsung ya. Tadi kan edukasi melalui online nih. Jadi kalau seperti itu selalu reguler kita lakukan, tapi juga kita melakukan terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman, literasi ya terkait dengan sektor jasa keuangan. Ya. Ini juga kita gunakan teman-teman mahasiswa yang KKN itu untuk kemudian mereka juga mengedukasi masyarakat sejak dini, bahkan anak-anak SD itu sudah kita ajari kita berikan ya materi mengenai literasi keuangan. Ya.
Nah ini adalah di tempat kami bisa dibuka di websitenya. Jadi kalau banyak sekali edukasi yang kita lakukan di situ, bisa dicek di Instagramnya atau mungkin melalui di websitenya. Dan ada juga peluang-peluang bagi teman-teman nih, misalnya mau magang di situ. Magang kan sekarang nggak harus datang ke tempat kan, bisa magang online ya. Nanti terlibat dalam riset inovasi yang kita lakukan atau bahkan mungkin menjadi salah satu mentor dalam kegiatan edukasi yang kita lakukan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silahkan bisa dibuka di Instagramnya Fintech Centernya UNS ya @uns.fintechcenter. Nah, banyak hal yang teman-teman bisa eksplor dari situ. Mungkin itu aja dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Irwan Trinugroho. Ya, Pak Doktor ini adalah Kepala Fintech Center UNS yang tadi disebut dengan Universitas 11 Maret ya. Nanti dijelaskan kok apa UNS, nanti kita lihat 2 semester lagi. Terima kasih banyak tadi penjelasan luar biasa, pencerahan untuk kita semuanya. Dan teman-teman silahkan juga untuk mulai persiapan bertanya, nanti akan dipilih oleh tim panitia yang melalui Zoom ataupun melalui live streaming YouTube DCIKP. Dan teman-teman juga di sini boleh langsung bertanya. Oke, pagi, siang, malam. Nggak apa-apa. Karena masih 20 tahun ke bawah ya, jadi dimaafin ya. Coba Mbak yang sebelah sini Mbak, yang ini baju merah coba, yang jaket merah. Kesini ke depan coba. Ya Mbaknya coba kita mau ngecek dulu ya sebentar ya. Mohon izin, ini kelihatan juga kok di YouTube atau di Zoom. Oke, silahkan. Curhat dong mah, enggak bercanda. Oke, namanya siapa? Kelihatan nggak di itu? Kelihatan ya? Namanya siapa? Namanya Surastin Erni. Dari mana? Dari Jati Asih bareng. Jati Asih ya. Berikan tepuk tangan dong mau hadir pada hari ini ya. Luar biasa, ini jauh-jauhan ya semester. Kalau ngelihat senyumnya Mbak saya jadi pengen pantun, boleh nggak? Boleh ya. Nggak apa-apa. Oh coba-coba kalau dibuka maskernya dikit. Nah nggak apa-apa coba. Kelihatannya dari tadi aku lihat sedih, murung gitu. Namanya siapa tadi? Surastin Erni. Dinda ya? Dinda Sulastri ya? Iya. Oke. Di hari petang memandang mentari, awan berarak ke pematang sawah, telah datang bidadari pujaan hati. Kanda siap bawa keluarga melambar Dinda. Tepuk tangan dong. Ya, ini sebagai bentuk dari tadi yang lain tuh pada ketawa semua. Kok kamu murung Dinda? Jadi itu Kanda khawatir gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan senyum kepada orang satu saja berarti kita itu sudah bersedekah. Ya kan, mungkin kita nggak punya uang, ya kan, mungkin karena kita masih mahasiswa, masih pekerja baru atau gimana, tapi kita bisa membantu orang tua di rumah, nggak hanya rebahan aja, ya kan, nyuci piring, ngepel, macam-macam itu juga sedekah untuk orang tua, ya kan. Kalau teman-teman di rumah nih, ataupun teman-teman belum bisa memberikan uang ataupun harta ke orang tua, setidaknya akur sama adik kakak itu membuat orang tua tenang dan bahagia untuk cari duit. Setuju nggak? Setuju ya, jadi habis ini orang tua itu cari duitnya gampang, nanti dikelola uangnya gampang, dibagi-bagi. Dinda, coba saya mau ngecek di sini, teman-teman di Zoom juga boleh, kalau saya tangan seperti ini, teman-teman shalalalala, coba 1, 2, 3. Tengahnya nggak usah ikutan suaranya aja, 1, 2, 3, teman di Zoom juga di rumah boleh? Oke, jadi shalalalala gitu ya, saya mau ngecek ya. Karena ngeliat Dinda saya pengen nyanyi dikit aja. Biar kamu ketawa, 1, 2, bantuin dong, 1, 2, 3. Shalalalala gini, shalalalala gini, kalau 1, 2, 3 yuk. 1, 2, 3. Dinda jangan marah-marah. Takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan mampu mendua. Oke gitu aja deh cukup ya, terima kasih, silakan Neng duduk. Berikan tepuk tangan dong, udah menghibur dikit kan. Oke teman-teman Zoom juga sudah berpartisipasi. Karena saya tahu banget nih, sebelum lanjut ke Mas Robi, saya ngasih sedikit tadi kayak gitu ya. Dinda udah ketawa? Jangan lupa ya, ketawanya sampai di sini aja, nanti sampai rumah ketawa, kenapa Neng? Ya nggak tahu ketawa aja katanya. Oke, selanjutnya Mas Robi ini pernah ketemu waktu itu di daerah kota Tangerang. Orangnya asik banget, muda banget, berjiwa muda banget, kece banget deh pokoknya.
Nah, Mas Robi Kristi ini itu ada gelarnya tuh CFP, Certified Financial Planner ya, selaku Head Advisor Finansialku.com. Enak banget orangnya diajak diskusi, nomor teleponnya ada, statusnya juga masih single kayaknya ya. Bercanda Mas Robi. Untuk itu silakan Mas Robi sekitar 10 menit kami silakan dengan segala hormat. Oke, thank you Mas Moko. Halo, selamat siang semua teman-teman. Thank you tadi Pak Eko, Bu Setriani. Kita udah yang kedua juga ya Bu ya. Sebelumnya juga di Tangerang, benar kata Mas Moko, kita udah cerita pernah ketemu. Tadi juga Pak Irwan luar biasa banget penjelasannya. Mungkin yang hari ini saya akan bahas lebih ke beberapa mindset dan juga mungkin apa yang harus ketahui soal basic finance untuk pribadi gitu. Jadi hutang cuma salah satunya gitu ya. Oke teman-teman, are you ready guys? Oke, udah muncul ya slide-nya ya. Oke, tadi thank you banget udah bridging. Nah, tadi teman-teman mungkin kan kalau digambarin kalau kita dengar pinjol, fintech itu soal pinjol, apakah enggak sih. Tadi juga udah dijelasin banyak banget klasternya ya. Salah satunya adalah perencanaan keuangan, itu Finansialku. Kita sudah tercatat di OJK dan juga tercatat di Kominfo untuk penyelenggara sistem informasi aplikasi kita yang ada di web base maupun di aplikasi Play Store maupun di Apple Store. Ya ini singkat aja. Terus kita juga punya layanan perencanaan keuangan untuk keuangan pribadi maupun keluarga. Dan teman-teman bisa follow di sosial media kami untuk belajar bareng-bareng gitu. Karena belajar itu harus fun ya teman-teman. Jadi jangan terlalu serius. Kalau serius-serius nanti masuk kiri keluar kanan ya kata Mas Moko tadi. Nah sebelum kita bicara soal hutang, kita perlu tahu di konsep secara keseluruhan soal perencana keuangan sendiri. Di sini ada nggak yang kangen traveling? Ya, tadi teman-teman juga pasti udah tahu ya, beberapa di sini pasti udah pingin ada yang ke liburan udah ke Bali bahkan ya. Misalnya deh anggap dari Jakarta ke Surabaya. Dari sini kan kita bisa milih nih teman-teman mau naik apa? Kendaraan pribadi, naik kereta, naik bis, naik pesawat silakan. Ya tentunya setiapnya pasti punya pilihan dan preferensi. Ya tentunya kita tahu setiap pilihan kendaraan tersebut ya itu juga punya konsekuensinya ya. Maksudnya apa sih Kak? Ya yuk kita bahas lebih detail. Nah itu ibarat sama dengan perencanaan keuangan pribadi. Misalnya nih teman-teman sekarang di Oktober 2021 kita tahu dulu nih kondisi keuangan kita. Kita tahu dulu nih lokasi kita di mana ya. Nah terus nanti teman-teman pasti punya dong tujuan keuangan. Bisa mau beli rumah, menikah, beli kendaraan, beli gadget dan seterusnya, atau bahkan naik haji dan seterusnya ya. Nah maps-nya tadi itu ibarat tadi perencanaan keuangan ya, kamu dapat semacam gambaran besar nih, oh dari Jakarta ke Surabaya lewat ini kalau naik kendaraan pribadi, oh kalau naik pesawat dari bandara ini ke bandara ini turunnya dan seterusnya, dan ada estimasi waktunya ya kan. Nah di saat itu kita juga harus tahu nih soal secara keseluruhan pemasukan kamu gimana, pemasukan, pengeluaran, aset, dan juga hutang kalau sudah ada. Ya, terus tujuan juga mempengaruhi nih, ya kan, jangka pendek, menengah maupun panjang, ya kan. Kalian juga tahu di Jakarta, Surabaya paling cepat naik pesawat, ya. Paling lama kayaknya sekarang kalau nggak salah kereta ya, karena naik mobil mirip-mirip deh, tergantung kamu berhenti apa transit lagi gitu ya. Nah, kendaraannya adalah investasinya. Ya, sedangkan bahan bakarnya adalah penghasilan kamu untuk mencapai tujuan keuangan kamu, gitu. Nah, terus gimana nih Kak setelah kita tahu? Nah, untungnya di Finansialku kita punya satu guidance, satu panduan buat teman-teman ingin mengelola keuangan pribadi. Apakah langsung ke investasi? Kita lihat dulu. Teman-teman harus aman dulu secara keuangan nih. Aman keuangan apa itu aja, arus kasnya tiap bulan surplus nggak atau masih minus? Ya, dana daruratnya sudah terpenuhi belum? Ya, kalau yang single 6 kali, menikah 9 kali, kalau yang sudah punya anak 12 kali. Terus kalau tadi soal pinjaman, pinjamannya ini seperti apa? Pinjaman produktif, apa konsumtif, ya berapa persen dari income kita? Ya. Lalu kita juga bicara soal asuransi, ya ada asuransi 3 lapis, nggak cuma masker nih, yang 3 lapis, tapi juga kita punya asuransi 3 lapis, mencakup jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis teman-teman. Ya. Nah, jadi amanin dulu keuangan kita. Dari sini baru kita bicara kenyamanan ya, soal tujuan keuangan kamu, pensiun kamu, dan juga mungkin nanti distribusi kekayaan untuk generasi selanjutnya. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik nggak lepas dari yang namanya pajak teman-teman. Yuk kita harus aktif membayar pajak karena negara kita, pemerintah kita butuh dana untuk ya tadi beli vaksin, buat bangun infrastruktur. Terakhir kita bangga banget ya Papua punya fasilitas olahraga internasional ya, PON di sana, keren banget gitu. Nah sekarang kita akan masuk lebih fokus ke hutangnya ya. Good debt is a powerful tool, but bad debt can kill you. Ya, yang ngomong Robert T. Kiyosaki ya.
yang penemu cash flow kuadran. Apa sih maksudnya nih Kak? Kan mungkin banyak orang yang masih bingung ya. Nah ini kita harus tahu dulu secara keseluruhan nih, utang rumah tangga ya, perbandingan kita terhadap GDP kita itu kurang lebih hampir di 16,9% per Juli 2020. Ya berarti ini cukup signifikan ya, lumayan ya, kita perlu ketahui. Nah kita yang harus tahu adalah bad debt ini seperti apa. Misalnya nih teman-teman punya gaji atau pemasukan bonus misalnya 8 juta. Tapi banyak dari kita pengeluarannya pun juga sama. Ya, di mana biaya hidup 3 juta dan bahkan hutangnya itu kewajibannya 5 juta. 5 jutanya dari mana? Ya beli rumah untuk ditinggali ya kan, terus beli kendaraan untuk dipakai sendiri gitu ya. Jadi ini misalnya contohnya seperti ini. Ya, sehingga ada angsuran KPR dan angsuran kredit kendaraan bermotor yang kurang lebih bisa 5 juta. Ya, ini sehingga kita hidup hanya untuk membayar hutang. Oke. Di satu sisi ada yang namanya hutang yang baik yang kata tadi. Seperti apa ya tadi? Kita beli rumah, tapi bukan untuk kita tinggalin, tapi kita untuk kontrakan, kita sewakan ya kan, jadi lapangan tempat usaha dan seterusnya. Ya. Sehingga angsurannya sebagian bisa tertutup dari sewa properti tersebut, bisa membiayai tanpa harus dari kamu bekerja. Ya, sehingga di satu sisi ya kita mau menolak bukan menolak, kita menunda kesenangan kita dulu, menunda kenikmatan dulu karena kita tahu kita lagi bangun aset. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, sehingga saat ini teman-teman juga harus sadari nih, ember bocor kalian di mana sih? Buat teman-teman yang masih work from home, mungkin selama ini habisnya di mana? Belanja online atau apalagi macam-macam ya. Kalau yang cowok mungkin beli gadget ya atau apapun itu ya, segala macam. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah apa? Financial check up. Ya, kan kadang kita juga bingung ya, wah saya udah sehat belum sih? Saya kira-kira prioritasnya ngapain nih? Bayar hutang dulu kah? Kumpulin dana darurat dulu kah? Atau bisa langsung investasi? Nah, saranku teman-teman lakukan financial check up. Ya, salah satunya di aplikasi Finansialku kita bisa bantu teman-teman untuk tahu nih kondisinya udah sehat atau belum. Seberapa sehat? Dan apa sih sarannya yang harus dilakukan, dan kalaupun masih bingung nanti bisa konsultasi via aplikasi. Seperti itu teman-teman, jadi ini mempermudah. Nah sekarang yuk kita akan lebih bahas soal hutang itu sendiri. Hutang tuh pada dasarnya ada dua, ada produktif, ada yang konsumtif. Nah mungkin banyak yang bertanya, apa nih Kak bedanya ya? Mungkin ada yang bisa tebak dulu nggak? Kira-kira nih kalau beli handphone, menurut teman-teman ya, produktif atau konsumtif? Mungkin yang di Zoom boleh ketik, nggak apa-apa, saya juga pengen tahu nih kira-kira nih ya. Beli handphone itu termasuk hutang produktif atau konsumtif? Ya. Oke, sambil nunggu nggak apa-apa. Kalau saya bilang tergantung penggunaannya. Ya, nah, itu kita masuk di selanjutnya. Kalau hutang konsumtif itu sifatnya kayak tadi, itu tidak menambah pemasukan, malah menjadi beban pengeluaran tiap bulan. Ya. Misalnya untuk yang kesenangan pribadi, ya kan, misalnya tadi smartphone tapi hanya untuk, misalnya kamu udah pakai handphone yang terbaru, terus tahun depan ganti karena itu yang kekinian gitu kan, padahal fiturnya masih sama, mirip-mirip, nggak terlalu signifikan, berarti bisa jadi itu hutang yang konsumtif, ya, karena masih bisa kok setahun yang lalu masih relevan gitu kan, atau beli sesuatu yang buat fun aja ya. Nah, kalau hutang produktif ini yang menambah aset kamu, menambah cash income kamu. Ya, contoh tadi rumah dikontrakin, kendaraan disewain lagi, dibeli untuk disewakan lagi untuk travel, ya kan, terus beli franchise, ataupun tadi beli smartphone karena kamu content creators, atau kamu punya bisnis online yang harus punya 2 handphone, misalnya seperti itu, ya, nggak ada masalah, ya, it's okay, gitu. Jadi teman-teman yang harus sadarin untuknya apa nih, belinya untuk apa, ya. Jadi konsumtif atau produktif kembali lagi menambah atau mengurangi dari income kamu seperti itu. Oke, nah kalaupun teman-teman yang kita tahu nih sekarang banyak banget ya yang terkena pinjol, ya kan, utang kartu kredit, KTP dan seterusnya banyak macam ya. Nah harus satu hal yang harus teman-teman benerin adalah mindsetnya dulu. Ya please jangan punya mindset pola pikir wah hutang baru ditutup dari hutang yang lama. Ya itu nggak kelar-kelar. Ya kenapa tadinya punya 1 pinjol tiba-tiba punya 10 pinjol kecil-kecil tapi banyak. Ya akhirnya pusing sendiri. Nah ini yang teman-teman harus coba perhatikan. Nah caranya gimana nih? Ya kan teman-teman, ayo stop kredit baru, jangan nambah hutang lagi. Ayo come on ya. Yang kedua teman-teman fokus nih tambah pemasukan ya. Di satu sisi harus mempersiapkan dana darurat dan juga bayar cicilan. Kalau emang dirasa punya aset dan asetnya tidak bisa dipakai terlebih dahulu,
boleh ya digadaikan atau dijual dulu ya, karena biar kita bisa mengurangi porsi hutang ya, karena percuma ujung-ujungnya kita yang namanya hutang kan pasti ya, ada jatuh tempo, ada bunga, kita harus bayar kewajiban kita ya, ujung-ujungnya buat apa ya kan, tetap kita nggak enak kalau melakukan aktivitas kita di teror, di WhatsApp, di calling ya, itu kalau 1 pinjol, kalau 10 pinjol kaliin aja sehari mau dihubungin berapa kali, gimana bisa fokus kerja, gimana bisa cari pemasukan ya kan. Nah, jadi strategi tadi bisa kamu lunasin yang paling kecil dulu pokoknya, atau beresin bunga yang paling tinggi terlebih dahulu. Intinya secara psikologis teman-teman harus beresin. Karena misal kalau 1 lawan 10, ya itu terus dilawannya minimum semua, itu capek. Ya nggak kelar-kelar, nggak cuma investasi yang bunga berbunga, yang namanya hutang pun bisa bunga berbunga, hati-hati. Mereka bisa bunga hari ini gila banget, ya apalagi yang ilegal. Jadi coba kamu negoin kira-kira strategi kamu gimana. Misalnya dari 10 udah lunas 2, oke masih sisa 8, lunas 3, sisa 5. Secara psikologis kamu menang, happy, ya kan? At least ada ujungnya. Ya, jadi ada strateginya. Nah, kalaupun sudah lunas teman-teman, ya udah puji Tuhan, alhamdulillah kamu bisa memulai membangun aset produktif kamu ya, sehingga kamu bisa mulai punya tujuan keuangan yang lebih terarah ya, sehingga kamu bisa suatu hari pensiun bukan masalah usia tapi masalah uangnya udah disiapin apa belum, seperti itu teman-teman ya. Jadi harapan seperti itu. Dan aku juga ingin mau kasih notes juga buat yang pinjol ini, hati-hati teman-teman, jadi jangan coba-coba deh. Kalau bisa nggak usah install aplikasinya, even ya, jangan, kita nggak pernah tahu kan ya, karena OJK sering update terus mana yang ilegal, mana yang legal gitu. Kadang bahkan ada beberapa oknum mereka yang mencatut logo OJK di aplikasinya, padahal sebenarnya ilegal. Jadi hati-hati ya, kamu mesti cross check di website OJK langsung, di kontak 157 untuk memastikan. Ya, tapi please kalau bisa ya udahlah nggak usah install, jangan coba-coba juga, karena yang ilegal itu bisa mengakses lebih dari cuman kontak, galeri dan segala macam. Yang legal itu cuma bisa akses mikrofon, kamera, sama GPS buat verifikasi dan seterusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sehingga satu persatu hutang kamu bisa beres ya. Jadi harus benerin dulu nih mindsetnya. Nggak boleh mikir hutang terus buat nutup hutang ya. Jadi cari pemasukan. Kuncinya itu aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau emang ada pertanyaan nanti bisa kita di sini open discuss Q&A ya, karena tadi secara teknis sudah banyak dibantu oleh narasumber sebelumnya ya, luar biasa banget. Jadi mungkin kita akan open question aja, saya balikin ke Pak Moko. Terima kasih Pak. Thank you teman-teman semua, stay safe. Baik, terima kasih buat Kak Robi. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Robi. Ayo langsung saja pertanyaan dari sini. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Moko berikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan ini. Baik, langsung saja, soalnya nanti 1 ke 3 hari kalau ngomong gitu ya. Okay. Ini saya kutip dari berita yang 2 hari lalu yang saya baca di CNBC. Saya dapat kalau misalnya saya kutip ini, bahwasannya Pak Mahfud MD yaitu Pak Menteri Menteri Polhukam, ya, maaf. Saya pegangin. Oke, silakan. Nggak usah. Pak Menteri Polhukam menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat yang sudah sempat meminjam pinjol ilegal agar tidak perlu membayar tagihan kepada pinjol ilegal. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada masyarakat yang sudah minjam ini tuh maksudnya seluruh masyarakat yang udah meminjamkah atau korban-korban yang selalu ditagih dengan teror-teror yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Baik. Nah, ada 2 pertanyaan, Bung. Oke. Nah, satu lagi. Ini dikasih hati minta jantung nih ya. Oke, ya nggak apa-apa. Jauh-jauh dari Batam. Kan, jarang-jarang. Jauh di Batam. Silakan. Pertanyaan kedua, saya tanyakan untuk korban-korban yang telah melakukan pinjaman online ilegal ini, apakah mereka terdata dalam BI checking gitu? Oke. Gitu. Nanti apakah mereka masuk ke dalam list blacklist gitu dengan nama yang udah nggak bayar gitu? Misalnya namanya ternyata BI checklist Riri Widya Angguni Fitri misalnya. Jangan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Berikan tepuk tangan, luar biasa.
Cek 1, 2, 3 ya. Oke, lanjut saja Mas Robi ataupun Pak Irwan nanti saling mengelaborasi jawaban. Kami silakan. Oke, mungkin aku coba bantu jawab dulu, nanti Pak Irwan boleh tambahin ya Pak ya. Thank you. Jadi kan kalau tadi kan sifatnya himbauan ya. Jadi itu saya sih nggak bisa ngomong gimana-gimana gitu, karena yang istilah kalau kita sudah berhutang ya berarti kan kita punya tanggung jawab ya, kewajiban kita gitu. Tinggal nanti mungkin prioritasnya dulu mana yang diberesin. Ya misal kamu punya hutang pinjol yang legal dan ilegal, ya kalau emang dirasa mau beresin yang legal dulu, it's okay ya, karena tentunya kan setiap pilihan punya konsekuensinya ya, asal selama kamu emang nggak takut ya secara pasang badan atau gimana ya silakan gitu, karena tentunya cara penagihannya akan berbeda ya. Kalau yang legal mungkin dia akan ngomong lebih baik-baik juga, terus juga akan ada visit ke rumah, beberapa kejadian juga. Sedangkan kalau ilegal ya boro-boro terdaftar ya kan, jadi mereka pasti penagihannya juga nggak mungkin ke rumah, tapi ya tadi dengan cara-cara yang tidak etis ya, mengedit foto ya kan, menyebarkan ke WhatsApp grup kalau kita berutang dan seterusnya ya. Jadi teman-teman yang harus coba mengatur strategi ya, conditioning gitu, misalnya menginfokan dulu ke keluarga, nanti ada oknum nih yang mengatasnamakan ini bilang gini-gini, nanti tolong supaya diabaikan saja gitu, karena kalau kamu nggak informasikan seperti itu, takutnya kan nanti yang jadi perpanjangan tangan pinjol ilegal itu ada keluarga kamu gitu kan, karena lu bayar dong gini dong kan, malu nih gitu loh. Itu yang biasa yang dikejar ada efek psikologisnya. Jadi teman-teman yang harus prepare dulu ya. Terus juga kalau untuk mencegah hal-hal yang tidak mencegah hal yang tidak diinginkan, saranku pasang CCTV juga ya. Jadi at least kalaupun ada yang survei datang, debt collector yang segala macam, mereka juga pasti akan segan lah, karena kan ada terekam gitu. Once mereka udah pegang fisik, kontak fisik yang mengancam ya, kamu udah ada bukti ya, kamu udah bisa lapor ke polisi ya. Apalagi kemarin kita juga apresiasi Presiden Jokowi ya udah menginstruksikan ke seluruh polisi dan itu untuk menggerebek kantor-kantor pinjol ilegal ya terutama gitu. Mungkin Pak Irwan ada yang mau menambahkan Pak, silakan Pak. Terima kasih Silakan, Mas Pak. Sofi. Mungkin saya yang kedua tadi yang melengkapi yang disampaikan ya. Jadi terkait dengan BI checking atau apa namanya, slick ya kalau sekarang namanya slick ya. Jadi gini, kalau yang peer-to-peer lending, meskipun dia itu yang sudah legal, itu belum masuk ke dalam sistemnya slick ya. Jadi kita nggak bisa ngecek nih misalnya Irwan tuh pinjamnya dipinjol berapa, itu nggak ada gitu. Di slick nggak ada, karena slick itu masih digunakannya untuk perbankan. Tapi saya dengar ya asosiasi ya, AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia itu sedang membangun sistem yang itu di dalam, ya mungkin akan mirip dengan slick itu ya. Jadi di dalamnya memuat database terkait dengan apa namanya borrower dan seterusnya yang itu kemudian bisa menjadi salah satu alat untuk melakukan checking apakah dia sudah overdate atau belum dan seterusnya ya. Tapi kalau saat ini itu tidak ada di dalam slick ya, pinjaman apa namanya peer-to-peer lending itu. Itu mungkin yang saya tambahkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Robi. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber pada hari ini, Kak Robi dan juga Pak Irwan. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan langsung. Saya kalau tadi kan pojok ya, saya pengen cari yang paling muda dulu. Silahkan Bu, Tuan Putri, kesini sebentar. Oke, karena sudah berapresiasi juga hadir di sini. Baik, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan. Namanya siapa Bu? Oh ya, saya Nia dari Tambun. Nia dari Tambun. Oke, iya. baik. Ya, saya suka terima telepon atau WA ataupun SMS terkait tawaran pinjaman online. Khususnya via telepon kadang-kadang suka mengganggu keseharian saya. Bagaimana agar nomor HP saya tidak disalahgunakan dan bagaimana cara mengurangi agar saya tidak dihubungi terus-menerus oleh tawaran pinjaman online. Oke, seperti itu ya Bu. Iya. Sangat mengganggu ya Bu ya. Iya, betul. Seperti mantan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Silakan Bu Nia. Ya, kira-kira ada tanggapan dari Pak Irwan dan Kak Robi? Gitu. Atau mungkin tanda kutip misalkan gini, kita ngisi pulsa catat dulu ya. Katanya saya dengar-dengar tuh pulsa-pulsa itu nomornya dijual, katanya seperti itu. Itu kayak gitu juga penting atau enggak tuh? Silakan.
Oke, mungkin aku nambahin nanti mungkin dari yang lain juga boleh menambahkan ya. Intinya sih ya di blok aja sih ya. Intinya kalau aku rasa ya kalau itu blok terus atau mungkin install aplikasi ya yang bisa kalau emang nomornya nggak dikenal kita nggak perlu nggak akan masuk gitu loh. Jadi tinggal diatur aja di settingan handphonenya gitu. Nanti selanjutnya mungkin dari tim Kominfo sendiri juga tuh ya punya perhatian khusus bocornya nomor-nomor itu gimana. Kadang juga aku juga ngalamin ya. Ih baru daftar ya kan, baru beli nomor gitu. Kok tiba-tiba udah ada aja nih nomornya masuk SMS yang ya random gitu kan seperti itu. Jadi ya dari kita sendiri ya udah kita bentengin dengan install aplikasi yang emang spammers gitu ya kita nggak akan angkat gitu sih. Langsung auto reject seperti itu. Mungkin Pak Irwan ada yang mau menambahkan silakan. Ya, terima kasih Mas Robi ya. Jadi memang urgent kita itu butuh yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data. Ya, itu RUU PDB itu saya kira sangat undang-undang yang saat ini paling urgent ya yang kita butuhkan gitu ya. Kalau itu once itu sudah disahkan ya, nanti disahkan ya mudah-mudahan segera ya. Nah itu adalah peraturan yang akan melindungi data kita kan gitu. Jadi orang akan berpikir dua kali untuk menyalahgunakan data kita kan gitu ya. Nah untuk saat ini yang biasanya kalau experience saya itu adalah gini, kan ada tuh aplikasi namanya Get Contact ya. Jadi kita bisa cek nih ini tuh siapa kan gitu ya kan yang telepon. Jadi biasanya nggak akan saya angkat kalau yang nomornya belum ada di kontak saya, nggak akan saya angkat dulu. Nah setelah itu saya cek gitu, nah, saya cek di Get Contact, kemudian saya cek kalau orang biasanya kan ngasih nama tuh misalnya, oh ini penipu telemarketer nggak bener apa gitu tuh. Jadi kan ada yang sudah nge-save nomor itu gitu. Nah kalau seperti itu ya udah diabaikan aja. Tapi kalau ternyata itu nomor tertentu yang penting ya atau dari instansi kredibel ya kemudian kan biasanya mereka kan follow up dengan telepon lagi atau melalui WA. Jadi biasanya saya cek itu di Get Contact ya. Jadi tapi kalau itu nomor asing, nomor belum ada di nomor saya, biasanya saya nggak akan angkat itu. Jadi itu biasanya strategi saya untuk kemudian menghindari yang seperti itu. Itu mungkin ya saya tambahkan Mas Moko dan Mas Robi ya. Baik, memang sengaja memang hari ini saya ngambil banyak dari sini karena sebagai informasi. Oke, dari sini. Ayo ada yang mau bertanya? Ayo Mas, dari sini ada yang mau bertanya? Ayo Mbak, bertanya Mbak. Masnya? Oke, yang bertanya mendapatkan imani sebesar Rp100.000 ya, nanti langsung masuk. Oke, dari sini ada pertanyaan, ayo. Ayo. Oh Dinda, ayo nanya, cepet. Lumayan dapat imani. Di sini berdiri. Nah ini sebagai informasi teman-teman yang di Zoom akan ada absensi yang jika itu nanti diisi. Jika nanti itu diisi, teman-teman akan mendapatkan imani ada sekitar 100 orang. Jadi jangan tinggalin acara ini dulu sampai selesai, nanti bakal dapat imani, langsung masuk ke handphone ya atau bank teman-teman ya. Baik, silahkan pertanyaannya Dinda. Baik, terima kasih. Sebelumnya mau menanyakan tentang pinjaman online. Apakah dari negara sendiri ada ketegasan untuk masalah pinjaman online tersebut ataukah maksudnya setiap orang yang bikin pinjaman online tersebut ataukah langsung dihilangkan kayak gitu atau kayak gimana? Dimusnahkan ya, Iya. masukkan ke dalam lumpur gitu. Oh jadi itu maksudnya lembaga pinjaman online ya, Iya. Baik. Caranya kayak gimana? Oke dari pemerintah gitu ya. Nanti mungkin ada tambahan atau gimana dari Pak Eko ya. Ya nanti ini kita ke narasumber dulu. Terima kasih Dinda. Oke silahkan. Habis ini, oke. Pak Eko mungkin bisa sambil maju ke depan, tapi kita kasih kesempatan juga buat narasumber untuk mengelaborasi pertanyaan. Jadi kira-kira apakah memang sudah ada pernah ada nih pinjaman ilegal tuh misalkan langsung ketahuan nih ilegal, langsung diangkut ke kantornya diapain atau diapa gitu. Mungkin silakan pernah ada kasus atau gimana silakan Kak Robi sama Pak Irwan. Oke, terakhir ya, aku pernah lihat ya beberapa hari yang lalu ya ada kan satu ruko di daerah Jakarta Barat lah ya, perbatasan Tangerang ya digerebek kan. Jadi di situ dia emang ternyata melayani penagihan baik pinjaman legal maupun yang ilegal gitu ya. Ya namanya juga bisnis ya, jadi yang ada yang kasih omset ya diambil aja gitu. Cuman ya akhirnya udah ditindak sama kepolisian dan beberapa kali juga ada terakhir-terakhir juga banyak banget yang digerebek seperti itu. Karena kan sebenarnya
kembali lagi ya nanti itu kebijakan pemerintah seperti apa gitu kan. Kalau instruksi presiden bilang menyatakan harus meresahkan masyarakat ya sudah gitu kan. Selama memang pasti itu kan nanti juga ada apa ya bukti-bukti ya selama proses mereka melakukan penagihan dengan cara seperti apa. Yang terakhir malah ketahuan lagi edit foto di crop gitu yang asusila, jadi seakan-akan untuk mau bahan ancaman nih supaya tagihan dibayarkan seperti itu. Ya, mungkin Pak Irwan mau menambahkan Pak? Mohon izin tadi saya sempat apa namanya putus dari waktu pertanyaan. Mungkin Mas Moko bisa sedikit mengulang tadi yang Jadi ditanyakan. apakah pernah ada yang melihat Pak tindakan bahwasanya lembaga ataupun pelaku pinjaman legal ilegal ini itu misalkan ditindak gitu yang Bapak lihat, atau mungkin ada kebijakan yang kira-kira itu menguatkan untuk bisa dibumi hanguskan nih pinjaman ilegal gitu. Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi saya kira kemarin Bapak Presiden memberikan arahan yang jelas dan waktu itu dan kemudian langsung ditindaklanjuti oleh aparat ya. Dan saya kira bagus sekali itu ya. Jadi kalau di tempat saya di Jogja itu juga sudah ada yang digerebek kan kemarin apa namanya baik itu pinjol ilegalnya maupun jasa penagihannya gitu. Ya, jadi saya kira itu salah satu hal yang tegas dari pemerintah ya terkait dengan pinjol ilegal ini. Dan saya kira itu karena selama ini ya memang sudah meresahkan ya dan apa namanya dan merugikan masyarakat ya, saya kira itu memang harus segera di apa ya istilahnya itu ya di eliminir lah, bahkan kalau bisa ya dihabiskan semua gitu. Tapi cuman memang gini ya, yang namanya kalau di aplikasi itu mereka itu kan tinggal rename aja karena sistemnya mereka udah punya kan. Jadi misalnya apa namanya pinjolnya pertama namanya pinjol ilegalnya namanya ABC gitu. Nah di rename aja kalau itu sudah diblok kan, diblok oleh Kominfo, mungkin bisa jadi mereka rename menjadi BCA gitu atau bisa ACD misalnya gitu ya. Jadi apa namanya itu hal yang gampang gitu. Nah jadi seringkali kan kemudian muncul lagi di dalam Play Store atau di Apple Store ya gitu. Jadi apa namanya itu yang seringkali kemudian kenapa kok masih ada lagi ya, sudah ditutup ribuan kok masih muncul lagi. Nah itu karena mereka itu tinggal rename aja kan gitu. Jadi sistem mereka masih ada walaupun sudah diblok ya, tetapi tinggal mereka di rename kembali dan kemudian muncul di dalam itu ya, di dalam Play Store. Nah saya kira kalau nanti apa namanya kalau ini kan sudah tegas sekali nih apa namanya Pak Presiden ya, dan juga itu sudah ditindaklanjuti oleh dari Menko Polhukam, kemudian juga dari kepolisian dan juga dari OJK ya. Nah itu saya kira ke depan itu akan lebih lebih apa namanya lebih bagus lagi industri di financial technology ini, terutama yang di fintech lending. Dan saya kira kalau tidak salah kemarin juga ada entah itu mungkin dari siapa saya lupa ya menyampaikan bahwa untuk sementara moratorium dulu yang apa namanya yang fintech lending yang terdaftar ya, jadi belum apa namanya itu juga mungkin akan sebagai salah satu strategi untuk ini dulu apa namanya memberantas yang ilegal dulu ya kan, kemudian yang existing yang legal ini biar berjalan dulu kan gitu, jadi nggak usah nambah dulu yang baru kan. Nanti mudah-mudahan kalau ini sudah yang pinjol ilegal ini sudah hilang, nah yang legal ini saya kira kemudian apa namanya mungkin akan bisa ditambah lagi gitu. Apa yang juga lebih kredibel. Jadi itu kira-kira dari saya tambahannya. Terima kasih. Baik Pak Irwan. Nah Pak Eko mungkin ada tambahan karena setiap isu yang masuk ke istana berarti itu sudah sangat tanda kutip meresahkan gitu. Kenapa ini kira-kira dari pemerintah sendiri gimana Pak? Seberapa tegas sih gitu kalau bahasanya gitu. Karena sudah bisa masuk sampai ke istana dan Pak Jokowi juga sudah menginstruksikan. Siap, makasih Mas Moko. Jadi kalau soal pinjol ilegal ini memang terus terang karena sedemikian meresahkannya, ibaratnya sedemikian apa merugikan masyarakat itu, memang otomatis akan sampai ke level pimpinan tertinggi, termasuk Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk melaksanakan tindakan yang terukur untuk pemberantasan ini. Tapi sekali lagi sebenarnya sih kalau soal kejahatan ini kan terkait dengan pidana. Pidana itu mengintai kita kapan saja, di mana saja, dengan pola apapun gitu. Jadi intinya kalau kejahatan itu ya tergantung dari kita sendiri. Artinya
soal ibaratnya kalau kita jadi korban kejahatan termasuk pinjol ini kan bentuk kejahatan. Itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, itu saya sampaikan. Kembali lagi pada kita harusnya yang waspadalah, intinya itu. Itu adalah tagline yang dulu terkenal tuh, waspadalah itu kembali harus kita tanamkan kembali di kita bahwa apapun itu kalau emang serasa nggak masuk akal, serasa bakal merugikan kita, ya jangan kita respon, jangan kita mengambil risiko, intinya itu. Soal terkait dengan tadi yang disampaikan, kenapa masih ada aja muncul soal pinjol, itu bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan bisa jadi apapun, bisa dalam bentuk apapun. Saya kira itu kalau soal pinjolnya dan kenapa kita harus waspada itu. Jadi jangan sampai kita rugi dengan langkah kita sendiri, intinya itu. Dan tolong ini disampaikan seperti saya sampaikan di awal, disampaikan ke lingkungan terdekat kita, ke siapapun itu, bahwa kita harus tetap waspada dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, termasuk diantaranya pinjol ilegal. Sekali lagi pinjol ilegal ya, kalau yang legal, insya Allah itu kalau sudah terdaftar di OJK akan tidak akan mengakibatkan kerugian seperti itulah, intinya itu. Dan tadi saya sampaikan Mas Bobi juga bahwa kalau minjam itu memang kita punya kewajiban ya. Artinya mau ilegal mau enggak, kita minjam 1.000 ya harusnya pulang 1.000 lah gitu. Tergantung komen kita gitu. Teman kalau sudah berbau-bau pidana ya mungkin perlu penyelesaian khusus, ya itu dari sisi saya kurang begitu paham, mungkin ada aturan yang mengatur soal itu ya. Baik. Itu sebenarnya. Baik, jadi intinya waspada, sesuai dengan tema juga sih Pak, waspada pinjol ilegal. Jadi memang daripada misalkan nanti ada sesuatu di akhir, mendingan dari awal. Kak Robi tadi juga mengingatkan untuk tidak menginstal gitu, karena misalkan takut, bahkan kalau terpaksa mungkin dicek ulang ya Pak ya, legal atau tidaknya. Kita ke layar kaca, pertanyaan online. Apakah ada pertanyaan? Baik. Ini masih pertanyaan yang tadi ya, apakah akan diulang 10 kali? Oke, Ninik Rahma tadi sudah dijawab, pertanyaan kedua mungkin? Karena memang teman-teman yang di Zoom ini akan mendapatkan e-money sebanyak 100 orang, di mana nanti akan di-share link absensi teman-teman yang 100 orang penanya mengisi mendapatkan kesempatan e-money. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan dari teman-teman di sini sebelum kita closing acara. Ada yang mau bertanya lagi? Ini mumpung narasumbernya kece-kece badai loh. Ayo, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya memberikan, apakah akan ada, closing statement Kak? Closing statement, baik. Kita akan closing statement dulu, nanti baru Pak Eko juga terakhir ya Pak, sekaligus menutup. Baik, selanjutnya kami silahkan untuk closing statement dari Kak Robi dulu, silahkan Kak Robi. Oke, teman-teman, thank you. Jadi tadi teman-teman kalau di sini sekarang kita lagi fokusnya pinjol, ya kan. Jadi tadi please teman-teman kalau emang bisa jangan langsung berhutang, ya kan. Alangkah teman-teman fokus coba perbaiki dulu ya. Yang penting tadi teman-teman dapat dulu knowledge-nya, ya kan. Tahu prioritas kehidupannya, tahu posisi keuangannya seperti apa. Ya, jadi jangan maunya instan, ya kan. Mungkin beberapa dari kita terjebak pinjol karena tadi tergiur iming-iming investasi, ya kan. Wah teman pada ikutan nih, saya juga mau ikutan, tapi saya uangnya nggak ada, udah deh pinjol, ya kan. Nah itu cukup berbahaya, itu samanya spekulasi, udah sama kayak berjudi. Karena yang namanya hutang, ya itu kan pasti ya, ada bayarnya, jatuh temponya, dan ada bunganya. Sedangkan yang namanya investasi bisa untung, bisa rugi. Ya kalau untung, ya kalau rugi gimana? Ya jadi nggak fair lah, kamu membayar sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti itu nggak pas gitu. Jadi coba prioritasin mana keamanan keuangan dulu, baru nyaman secara keuangan, sehingga dari situ teman-teman bisa mulai menata keuangan jadi lebih baik ya, dimulai dari diri kita sendiri. Oke, dari aku itu aja, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan buat Kak Robi Kristi, luar biasa, wah luar biasa. Dan selanjutnya silakan Pak Irwan untuk closing statement. Ya, terima kasih. Jadi gini, istilahnya itu kalau fisika itu terlalu banyak gaya itu jadi beban gitu loh. Ya, jadi jangan terlalu banyak gaya, sesuaikan dengan kemampuan kan gitu. Ya kan, jadi itu yang harus kita pegang ya. Jadi jangan tadi betul yang disampaikan Mas Robi, jangan tergiur nih. Ya, jadi
seringkali kan gini ya, orang itu irasional ketika apa sih? Ketika tahu ada potensi dapat uang kan gitu. Entah itu uang yang kemudian akan jadi beban di kemudian hari atau tidak kan gitu. Saya sering contohkan misalnya gini ya. Kadang wah ini mau ngedate sama pacar saya nih, mau ngajak makan yang enak kan gitu, ya kan? Waduh, gimana cara dapat uangnya ya? Akhirnya tinggal download aplikasi yang ilegal tadi itu, wah, dapat uang ya udah. Nah, habis itu ketika sudah mau tagihan, nah bingung kan gitu, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Masuk, Jadi Pak Eko. apa namanya? Iya, jadi jangan banyak gaya karena itu akan menambah beban kan gitu, ya. Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan kan gitu, ya. Nah, itu yang terus kemudian juga ya sesuai yang ada di OJK ya, aturannya OJK. Jadi kalau yang legal itu mereka itu hanya bisa mengakses tiga hal. Jadi yang pertama adalah mikrofon, kamera, dan location untuk mereka melakukan kredit screening kan gitu. Screening terhadap potensial borrower kan gitu. Tapi kalau yang ilegal tadi misalnya kemudian kontaknya disebar ya dan seterusnya, terus kemudian gambarnya di share di medsos dan seterusnya itu tidak boleh kalau yang legal seperti itu. Itu adalah yang dilakukan oleh yang ilegal ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman ya download aplikasi, jangan sampai terjebak kemudian pokoknya pengen segera butuh uang, kemudian apapun diizinkan kan gitu ya. Kontak apakah boleh apakah ini bisa diambil oleh servernya si aplikasi, diiyakan aja kan gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi bijak dalam mengelola uang ya kan, terus kemudian pahami ya legalitas dari penyedia platform peer-to-peer lending. Itu mungkin dari saya ya, Mas Moko, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Irwan Trinugroho selaku Kepala Fintech Center UNS Universitas 11 Maret. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih knowledge-nya, sharing-nya pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin closing statement dan juga untuk meng-closing acara pada hari ini, Bapak Eko Slamet Rianto selaku Koordinator Informasi Komunikasi Perekonomian 1. Silahkan Pak. Siap, terima kasih Mas Moko. Terima kasih juga kepada kedua narasumber, Mas Robi dan Pak Irwan atas kontribusinya luar biasa. Sangat memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama terkait dengan masalah pengelolaan keuangan dan waspada terhadap pinjaman online ilegal. Kami dari Kementerian Kominfo juga mengaturkan terima kasih sebesar kepada Mas Moko dan semua peserta yang hadir secara offline maupun online pada hari ini. Semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kewaspadaan kita terhadap pinjol ilegal. Sekali lagi yang pinjol ilegal. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, nasi goreng rasanya gurih. Dimakan berdua enak sekali. Saya aturkan terima kasih buat pembicara dan peserta pada hari ini. Berikan tepuk tangan. Dan tentunya buat teman-teman saya merasakan sekali buat teman-teman yang saat ini mungkin hadir dan terjerat pinjaman online tetap semangat dan juga bisa mengabarkan atau memberikan dukungan moral karena tadi juga berdampak secara psikologis ya dan bisa memberikan kekuatan. Saya percaya rahasia dari kesuksesan kita adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Ilma Miller. Dan untuk itu saya Ardi Amsis juga mohon undur diri untuk memandu acara ini, mohon maaf. Tadi itu cuma candaan, fun saja, tidak ada maksud apapun. Dan kira-kiranya materi tadi juga bisa menyerap ke kita, sharingkan ke sosial media teman-teman. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan literasi tentang pojok literasi, Creative Talks, bijak mengelola keuangan, waspada pinjol ilegal. Terima kasih banyak burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.